Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ila hadratihi khususan bin samra hadran la hadran jamaah. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab yaitu Sabinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada faslun an-niyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fit dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu utawi niat iku qasdu syai'in nejo swiji-wiji. Muktarinan kelawan dan barnakeng bin fi'lihi kelawan agawe swiji-wiji. Penggaweane swiji-wiji. Jadi yang disebut dengan niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengkan, disertakan atau dibarengake dengan pekerjaannya, ya, disertakan dengan pekerjaannya. Jadi tidak bisa niat kok tidak disertakan dengan pekerjaan, itu masih azam, ya, masih azam, masih hanya sebuah keinginan. Misalkan saya mau sholat, tetapi ketika niat itu saya tidak sedang melakukan sholat, artinya baru akan itu belum dikatakan sebagai niat, itu baru dikatakan sebagai azam kan, atau keinginan atau akan. Nah, tapi yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu yang disertakan atau dibarengke dengan niat, kan, seperti dengan pekerjaan. Misalkan ketika saya niat wudhu, ya maka saat niat itu adalah pada awal kita melakukan wudhu itu. Wa mahaluha utawi panggonane niat ikwal qalbu ing dalam hati. Kemudian tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Jadi kalaupun hanya melafalkan itu hanya sebuah istihab atau kesunahan atau keutamaan lah, karena dengan keberadaan kita melafalkan niat itu sebenarnya kita telah menata hati, menata konsentrasi, kan, seperti itu. Sehingga harapannya menurut mazhab Syafi'iyah ya kita lebih baik untuk melafalkan dulu, kan, seperti itu. Lah kalaupun tidak melafalkan ya tidak apa-apa. Nah, karena yang pokok itu adalah niatnya, ngrentek ning atine iku. Jadi qasdu syai'innya itu yang pokok, kan, seperti itu. Wa talafudhu utawi nglafataken biya ing niat iku sunatun sunah. Adapun melafalkannya niat itu adalah sunnah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku ingda ghusli awwali juz'in ing dalam nalikane masuh kawitane juz. Nah, jadi waktunya niat itu adalah pada saat awal kita melakukan sebuah pekerjaan itu. Kalau wudhu berarti pada saat kita membasuh wajah, minal wajhi, saking wajah. Kalau sholat berarti pada saat kita takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, hati kita kemudian ngerentek. Nah, misalkan sholat duhur ya sholat duhur, kan, seperti itu. Sholli fardhu duhur, Allahu Akbar, dalam hati kita ngerentek sholli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbil qiblatil ta'ala, kan, seperti itu.
Wa tartibu utawi kang aran urut-urut iku alla yuqaddima arep ora dinginaken udwan ing anggota suci ala udwin ing atase anggota kang weneh. Jadi yang namanya tertib itu adalah dari awal, dari 1 ke 2 urut. Bon, jadi itu yang disebut dengan tartib. Tartib itu urut ya, urut yang mendahulukan anggota yang dulu, mengakhirkan anggota yang akhir. Artinya kalau yang namanya tartib itu ya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, kan seperti itu. Bon, itu pasal tentang niat dan tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya dal paslun utawi iki kono pasal alma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu kang sithik wa kasir lan ana banyu kang akeh. Nah, di dalam pembahasan fikih ini yang namanya air itu ada kalanya disebut dengan air yang banyak dan ada kalanya air yang sedikit. Nah, yang disebut dengan air yang sedikit itu bagaimana, air yang banyak itu bagaimana? Karena banyak sedikitnya air dalam takaran menurut pembahasan fikih ini akan berdampak pada sah dan tidaknya wudhu atau sah dan tidaknya bersuci, kan seperti itu. Maka di dalam kajian fikih itu kaitannya dengan air itu dibahas lebih dulu karena ini adalah dasar ketika kita mau melakukan sesuci, baik itu wudhu, mandi dan sebagainya, kan seperti itu. Sehingga ketika kita sudah bisa memahami jenis-jenis air ya, air mana yang suci dan mensucikan, air mana yang tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan dan sebagainya, itu perlu kita pahami, kan seperti itulah. Pada kesempatan ini, pada pasal ini kita akan bahas air yang sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu tai banyu kang sithik iku ma banyu dunal kulata ini kang kurang kadirung kolah. Wal kasiru tai banyu kang akeh iku kulatani banyu rong kolah. Faksara mongko luwih akeh. Air itu, air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Nah, sementara air yang banyak itu adalah air yang terdiri dari 2 kolah atau lebih. Nah, kalau sedikit itu berarti 1 kolah. Kalau air yang kategori banyak itu adalah 2 kolah atau lebih. Lah, sedikit dan banyaknya 1 kolah itu sebenarnya berapa? 2 kolah itu berapa? Nah, 2 kolah lebih mudahnya. 2 kolah itu lebih mudahnya. Kalau kita mengukur wadah, kalau kita mengukur kolah, itu manakala wadah atau kolah itu manakala berukuran 60 cm persegi. Itu batas minimal. Ya, jadi 60 cm persegi itu lebar di dalam kolah itu. Nah, lebar di dalam kolah itu bukan diukur dari luar, tapi di dalamnya, kan seperti itu. Lebar 60, kedalaman 60, kan seperti itu. Jadi 60 cm persegi. Lah, dan itu kondisi airnya pun penuh. Jika sudah kurang, misalkan mungkin 1 cibuk atau setengah ember, maka itu sudah tidak dikatakan 2 kolah. Nah, sudah tidak dikatakan 2 kolah, tetapi sudah menjadi 1 kolah, kan seperti itu. Sebab nanti 1 kolah atau 2 kolah itu memiliki konsekuensi manakala air tersebut kena najis, kan seperti itu. Apakah tetap najis atau tidak itu tergantung dari jumlah airnya itu sendiri. Al-qalilu tai banyu kang sithik iku yata najasu dadi najis biwuku in najasati sebab ketiban najis fihi ing dalem banyu. Wa illam yataghayyar lan senajan ora owah apa banyu. Nah, yang pertama air sedikit. Nah, air yang 1 kolah. Yang 1 kolah tadi atau kurang dari 2 kolah. Air yang sedikit itu bisa menjadi najis manakala kejatuhan atau terkena najis meskipun air itu tidak berubah sama sekali, baik itu rasanya, baunya maupun warnanya. Ya, jadi tetap najis. Nah, karena itu kategori air sedikit. Satu contoh ketika ada air di dalam bejana atau ember, ya, ember
yang ukurannya tidak besar ya. Ember kan rata-rata ya masih bisa dikatakan kurang dari 2 kolah ya. Atau ketika panjenengan membuat WC kemudian di situ ada penampungan semacam kolah kecil itu yang sebenarnya ukuran airnya kurang dari 2 kolah, maka ketika kejatuhan misalkan tai cecak itu kan, itu kan misalkan satu butir tai cecak itu kemudian jatuh ke air itu kan sebenarnya tidak menyebabkan air itu berubah, nah, tidak menyebabkan air itu berubah, baik itu warnanya ya masih utuh, rasanya ya masih utuh, baunya apalagi tidak pengaruh, tidak bau sama sekali, artinya masih tetap bau air lah. Meski demikian, karena airnya kurang dari 2 kolah, maka air itu menjadi najis. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kemudian ketika kita cewok atau istinja dengan air yang mutanajis atau air yang kena najis, yang tidak bisa untuk mensucikan. Nah, kalau air itu sudah terkena najis atau mutanajis, kemudian untuk cebok, karena tadi airnya kurang dari 2 kolah kena air tai cecek itu, kemudian kita untuk cebok. Setelah cebok kita kemudian pakai pakaian, kemudian kita wudhu, kita sholat, berarti kan kita membawa najis, membawa air yang kena bekas najis, kan seperti itu. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itu ya lebih baik kalau kita membuat WC kemudian ada tempat penampungan air itu ya cukup pakai ember yang sewaktu-waktu ketika kita mau menggunakan itu kita bersihkan, kan seperti itu, dikocakin di setelah kemudian diisi, kemudian kita baru gunakan. Nah, itu lebih aman daripada kita membuat kolah kecil. Ya boleh membuat kolah kecil, tapi ketika kita mau menggunakan air itu ya pastikan bahwa itu tidak kena najis, kan seperti itu. Oh, itu. Wal ma'ul kasir utawi banyu kang akeh iku layatan najasu ora dadi najis illa idza taghayyara angin tatkalane owah apa ta'muhu rasane banyu au launuhu utawa wernane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Nah, yang disebut dengan air yang banyak itu ya, yang tadi yang terdiri dari 2 kolah atau lebih, manakala dia terkena najis, kejatuhan najis, selagi tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau, maka air itu masih tetap suci. Nah, air itu masih tetap suci. Tetapi kalau sudah berubah meskipun hanya salah satu, misalkan kolam saya itu kolah yang untuk penampungan air untuk mandi itu misalkan memang 2 kolah lebih, karena mungkin saya membuat kolah itu 1 meter persegi, kemudian keadaan air penuh, kan ini bisa dikatakan sudah 2 kolah lebih, kan seperti itu. Nah, tetapi tanpa kita tahu, misalkan kejatuhan tikus, misalkan di situ kejatuhan tikus, kita tidak tahu. Nah, sampai 1 hari 1 malam misalkan tikus itu di situ mati, lah kemudian kok airnya sudah berubah rasa atau berubah baunya sudah berubah, maka air itu menjadi najis, harus dibuang, diganti. Nah, harus diganti, artinya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi air yang banyak, kesimpulannya adalah air yang banyak manakala artinya lebih dari 2 kolah ketika dia terkena najis ya, tetapi air itu tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah baunya, itu maka dia masih tetap suci. Adapun sudah berubah, dia sudah najis. Adapun air misalkan air bengawan, air sungai itu kan bisa dikatakan air mutlak ya, air mutlak, artinya dia meskipun kemasukan bangkai dan sebagainya tidak menjadikan pengaruh, artinya tidak berubah, dia tetap suci, kan seperti itu. Bon. Faslon hadal pasal utawi iki ku ana pasal mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus iku sitatun ana 6 ya, perkara yang menyebabkan seseorang wajib mandi
ada 6. Nah, perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi itu ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati, swiji iku nglebuaken hasyafah fil farji ing dalam farji. Yang pertama adalah ya mudahnya hubungan seks lah, laki-laki dan perempuan. Nah, memasukkan kelamin laki-laki ke kelamin perempuan itu namanya ilajul hasyafati, ya. Baik keluar mani atau tidak mani, apa keluar mani ataupun tidak keluar, ketika dia sudah memasukkan itunya, ya, maka dia tetap wajib mandi, ya, meskipun sekali lagi belum mengeluarkan air mani. Kemudian wa khurujul mani lan metune mani. Sesuatu yang menyebabkan wajibnya mandi lagi adalah keluarnya mani, baik itu keluar secara sengaja atau tidak sengaja, ya, dipaksakan atau tidak sengaja, atau sengaja. Nah, itu pokoknya kalau keluar mani itu dia wajib mandi, entah itu keluar mani karena mimpi atau karena sesuatu yang lain disengaja dan sebagainya, atau karena hubungan badan, atau hanya melihat seseorang kemudian dia keluar mani, dia tetap wajib mandi. Pokoknya prinsipnya adalah ketika dia keluar mani dia wajib mandi. Berikutnya wal haidulan haid, wan nifasulan nifas, wal wiladatulan wiladah, wal mautulan mati. Berikutnya untuk perempuan haid. Nah, ketika seseorang haid dia wajib mandi. Kemudian nifas juga mandi. Kemudian wal wiladah, ketika dia wiladah, wiladah itu darah yang keluar berbarengan dengan melahirkan, itu namanya wiladah, dan itu wajib mandi kan, seperti itu. Maka biasanya kalau orang baru melahirkan itu kemudian dia mandi besar tadi, ya. Nanti setelah selesai nifas juga dia mandi wajib, ya. Wal mautulan mati itu berarti ya berlaku laki-laki dan perempuan, artinya yang berkewajiban untuk memandikan itu adalah orang yang masih hidup kan, seperti itu. Itu mujibatul ghusli atau kewajibannya adus. Bon. Faslun ya tal pasal utawi kiku ana pasal. Furudul ghusli utawi fardune adus iku isnani ana loro. Nah, lantas mandi yang sesuai dengan syarak itu mandi yang bagaimana, yang bisa menyebabkan tadinya memiliki hadas besar menjadi hilang hadas besarnya, itu mandi yang bagaimana? Tentu yang disebut dengan mandi dalam kajian fikih itu adalah mandi yang sesuai dengan syariat lah kan, seperti itu. Yang pertama an-niyatu sujiku niat wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu. Yang pertama adalah niat. Nah, niatnya tadi di awal ketika kita mau mandi. Jadi ketika kita mau mandi itu fi awali juz'in, pada saat cur, ya, air ke tubuh kita, sembari di dalam hati kita niat nawaitul husla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala, misalkan niat ingsun aku adus gede krana ngilangi hadas gede, utawa niat ingsun aku mandi ngilangi hadas junub misalkan. Nah, ini ketika saat cur, ya, fi awali juz'in. Nah, karena apa? Kembali pada pengertian niat tadi adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudu bi sunnah. Kan seperti itu, ya. Jadi pada saat jur inilah kita disunahkan untuk kita diwajibkan untuk niat di dalam hati. Kemudian meratani badan yang kedua. Meratani badan itu ya seluruh badan yang terlihat oleh panca indera ya wajib dibasuh. Hatta atau meskipun sampai lekuk-lekuk tubuh yang kalau dilihat tidak dibenggang itu tidak terlihat, ya itu kalau pada saat mandi itu ya dibenjati kabel lah, ya, dibuka semua, termasuk ya misalnya sesuatu yang sensitif, ketiak dan sebagainya lah, itu maka harus dibasuh, ya harus dibasuh, jangan sampai tidak. Kalau tidak berarti tidak rata, kalau tidak rata berarti dia tidak sah di dalam mandi, ya. Maka kemudian kenapa kita kok keramas itu sebenarnya untuk mengurai agar air itu bisa masuk ke kulit kepala kita,
Ya, jadi sebenarnya keramas atau sampo itu tidak wajib. Ya. Yang wajib itu bagaimana air itu sampai pada kulit kepala. Ya. Bukan rambut yang kemudian dikeramasi itu bukan, tapi bagaimana air itu sampai pada kulit kepala dan rambut juga semua sudah terbasuh kan seperti itu. Demikian. Jadi furudul ghusli atau fardunya mandi itu adalah yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badani. Lantas bagaimana ketika kita mandi sebagaimana biasa yang setengah badan biasanya itu kan mandi setengah badan, ya itu tidak dikatakan mandi, belum dikatakan mandi ya, masih hanya sebatas ya hanya membasuh badan sajalah, belum bisa dikatakan sebagai mandi. Jadi yang namanya mandi meskipun hanya untuk ketika kita mau mandi sunnah, misalkan ketika mau sholat Jumat, ya mandinya itu ya tadi yang memenuhi dua syarat tadi, yang memenuhi dua fardu tadi, niat dan meratakan badan. Nah, kalau kita kok mandi sunnah misalkan mau Jumatan kok hanya setengah badan, ya mandi kita belum sah, artinya kita belum memperoleh kesunahan. Ya, belum memperoleh kesunahan. Biar memperoleh kesunahan, ya sekujur tubuh kita basuh ya dengan memenuhi dua tadi, niat dan meratakan badan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil wali wal afat taqdilan jamil hajat wa tutahhina biha min jamil syatar fa nabi yang terlan derajat wa tuballighuna wa sal hayat min jamil hadil hayat wa ba'dal madi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.